to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Naharukunna Said Sa'idah Mubarak. Sa'idum Mubarak. Sa'idun Mubarak. Naharukunna Said Sa'idun Mubarak. Kaifa halukunna? Alhamdulillah innana bil khair. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertatap muka khusus di pembelajaran P5 PPRA. Saya kalian ketahui P5 dan PPRA. Ada yang tahu? P5 dan PPRA adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. PPRA proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil apa tujuan dari P5 PPRA ini? Tujuannya adalah menanamkan, memahamkan, dan mengamalkan asas-asas Pancasila sebagai dasar negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, kepada peserta didik. Nah, pelajaran ini adalah sebuah pelajaran berkelanjutan ekstrakurikuler atau di luar pembelajaran formal kelas. Dan pelajaran ini adalah lintas disiplin ini, bisa pelajaran apa saja digunakan untuk proses pembelajaran, bisa berupa teknologi, bisa kewirausahaan dan yang lain. Nah, tujuannya adalah untuk mencari solusi atas berbagai masalah-masalah yang terjadi di lingkungan desa kita, di lingkungan sekolah. Itu gambaran singkat tentang P5 PPRA. Bisa dipahami? Bisa. Siapa yang tidak yakin dari ini? Siapa? Ayah Yogi. Kenapa kok nggak yakin? Sakit. Baru pulang dari mana? Dari mana? Sebelum memulai pembelajaran perhatian sebelum kita memulai pembelajaran untuk menanamkan rasa nasionalisme bangsa dan bernegara, ada baiknya kita berdiri untuk menyanyikan lagu ini. Kelas siapa? Kelas silakan untuk memimpin nyanyikan lagu. Ya, silakan.
Ya. Silakan ke depan. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai motivasi kita menanamkan dalam diri kita untuk cinta tanah air. Indonesia. Baik, kita lanjut ke pembelajaran kita. Tema kita hari ini adalah kewirausahaan. Nanti topik yang akan kita bahas adalah mendaur ulang barang bekas. Di lingkungan sekitar kita ini ada banyak bahan-bahan yang tidak berguna, tidak digunakan secara baik, atau bahkan sampah-sampah yang berserakan. Nah, nanti kita pilah-pilah. Untuk itu kita perlihatkan dulu. Saya punya video. Kita tonton bersama-sama ya. Aku tanggung jawab. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah, dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan, dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. 3. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci, karena cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak terlewatkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah
pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku tanggung jawab. Tadi kita telah menyaksikan hasil produksi sampah di setiap kota. Mungkin kalau dilihat di Indonesia ini, penghasil sampah terbesar itu adalah kota besar yang ada di Indonesia. Contohnya Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Makassar. Belum lagi daerah-daerah kita sendiri, ya, di lingkungan sekitar kita sendiri yang begitu banyak ton-ton sampah setiap harinya diproduksi oleh masyarakat. Maka ini tidak bisa kita biarkan, karena apa? Akan mengganggu ekosistem lingkungan kita. Maka dari itu kita sebagai murid, sebagai anak yang terpelajar, maka kita harus tanggap menghadapi masalah-masalah seperti ini. Maka dimulai dari lingkungan kita untuk menanggulangi sampah tadi dengan memproduksinya menjadi bahan-bahan yang berguna, yang produktif, bahkan nanti bisa dijadikan wirausaha yang dapat bermanfaat buat diri kita, buat orang lain, buat masyarakat di sekitar kita. Tadi dapat kita lihat di data tinggi tadi, sampah itu ada berapa? Tiga. Satu. Apa? Ya, sayur-sayuran yang bisa membusuk. Itu namanya apa? Sampah organik. Satu lagi. Plastik, kertas. Yang jenis sejenisnya plastik dan kertas itu namanya organik. Kalau organik biasanya ciri khasnya bisa terurai. Contohnya sampah, sayuran, tumbuh-tumbuhannya bisa terurai. Tapi yang sulit terurai non organik, plastik, kaleng, kaca, dan yang lainnya yang sejenisnya besi yang sulit terurai. Maka perlu kita pisahkan dari sampah. Jadi organik, non organik. Kalau organik misalnya bisa kita gunakan untuk membuat pupuk kompos. Apa tadi? Pupuk kompos, pupuk cair. Bisa kita gunakan seperti itu. Kalau non organik, plastik, saya dijadikan kerajinan karya tangan, bunga, vas, pot bunga, tas, apa lagi? Kotak pensil dan lain sebagainya. Banyak sekali kreativitas dari bahan-bahan sampah bekas atau sejenisnya itu bisa digunakan menjadi bahan-bahan yang maka kita mulai dari sejak dini, dari lingkungan kita, di sekolah kita ini, di rumah kita, untuk biasa memilahkan sampah organik dan non organik, kemudian kita daur ulang, kita produksi ulang menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat. Syukur-syukur bisa dijadikan usaha untuk mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan untuk diri kita, untuk orang lain, untuk masyarakat. Nah, hari ini, pertemuan kita hari ini, saya punya bahan-bahan bekas di depan ini. Ada bahan-bahan bekas, ada kardus bekas, botol bekas, tas, ada triplek bekas bangunan yang sudah nggak digunakan lagi. Saya kumpulkan, nanti kalian saya kasih tugas gimana caranya bahan-bahan bekas ini bisa menjadi bahan yang berguna. Misalkan triplek ini, triplek bekas bangunan ini, nanti kita buat
seni kaligrafi. Saya sudah siapkan saja. Kardus ini kardus ini kita buat menjadi hiasan dinding. Jadi ada botol-botol bekas, tutup-tutupnya nanti kita rangkai-rangkai, kita buat menjadi tas. Ini yang laki-laki. Siap? Siap. Ini ada berapa orang? 13. Gimana nih? Kita buat kelompok menjadi berapa maunya? 4 atau 3? 3 kelompok aja. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Atau langsung saja lebih cepat. Ini kelompok 1, kelompok 2. Nah, yang satu orang nunggu sedikit di sini. Nah, bukan sini. Kelompok 1, kelompok 3. Saya kasih bahan-bahan mentah ini, bahan-bahan bekas ini, kalian buat sehingga menjadi bahan yang bernilai estetika. Kelompok 3 jadi hiasan kaligrafi sederhana. Kelompok 2 apa namanya? Hiasan dinding. Iya, galeri. Galeri. Hiasan dinding, Ustaz. Hiasan dinding. Galeri kelas 10D. Boleh ditunjukkan? Nah, dari kardus bekas. Kasih tepuk tangan. Terakhir kelompok 1. Minimal mengurangi produksi sampah yang diproduksi oleh masyarakat, oleh kita sendiri, oleh lingkungan sekolah kita sendiri, sehingga sampah kita terminimalisir. Mungkin hanya ini pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Perbanyak kreativitas, karena orang sukses itu adalah orang yang selalu kreatif, selalu mempunyai motivasi kreatif dalam hidupnya untuk membangun yang terbaik, kebaikan untuk masa depan. Orang yang tidak kreatif dalam hidupnya, maka kesuksesan akan tidak selalu bersama. Maka kita setiap individu wajib bagi kita untuk kreatif. Apa yang kita lihat, jadikan itu sebagai alat untuk membangun kebaikan, kemanfaatan untuk masa depan kita, masa depan orang lain, orang-orang di sekitar. Nah, itulah yang akan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat buat orang-orang di sekitar. Terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatian kalian. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses di masa depan kita, orang-orang yang bermanfaat terhadap bangsanya, negaranya, agamanya, orang-orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Amin.
Demikian pertemuan kita pada hari ini. Bila kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.